Hai, semangat pagi. Apa kabar Bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini rumah masih berantakan seperti kapal pecah. Biasanya tuh jam 6 pagi Mami bangun itu rumah paling sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi udah pada rapih. Ini belum sama sekali. Jadi memang bangun pagi tadi tuh betul-betul badan masih capek, lelah sekali. Dan suami pun udah siap-siap ya, jam 6 pagi tuh udah mandi, ternyata harus pergi ke desa. Mau nggak mau Mami bikin sarapan yang tipis-tipis aja, teh dan juga roti. Jadi selepas itu Mami bener-bener santai lagi, nggak ngerjain kerjaan rumah. Jadi ceritanya itu kemarin hari Senin, Mami dan anak-anak tuh udah berangkat jam 7 pagi bareng, papinya juga sih ya. Sekalian bareng jam 7 pagi udah berangkat mau pergi ke eye center. Karena pastinya selalu padat di sana. Belum lagi Mami harus ambil surat rujukan dulu ke klinik, lalu kemudian baru pergi ke SMAC. Jadi ceritanya tuh selama 2 tahun lebih harusnya tuh Karisa tuh kontrol mata. Tetapi karena corona kita pun agak was-was untuk membawa anak-anak, apalagi waktu awal-awal corona muncul itu kan kita sedikit khawatir dan takut juga. Apalagi di tempat SMAC ini juga selalu padat, nggak pernah nggak padat gitu. Jadi kita bisa antri dari mulai pagi sampai maghrib tuh baru pulang. Dan juga kebetulan sudah saatnya Karisa harus ganti kacamata karena dia sudah merasakan agak buram dan kurang jelas untuk melihat. Jadi Mami juga ikut nimbrung, sekalian Mami ngecek mata Mami juga karena membaca itu sudah mulai agak harus dimajukan sedikit apa yang kita mau lihat. Entah kita mau baca tulisan di handphone ataupun bacaan yang lain. Jadi Mami sekalian kontrol dan juga minta kacamata karena memang belum pernah sama sekali pakai BPJS untuk ambil kacamata gratis. Dan Karisa sudah waktunya karena 2 tahun sekali kita bisa ambil kacamata gratis. Jadi sekalian kontrol ke dokter spesialis mata memang untuk khusus anak-anak. Kemarin itu kita selesai sekitar hampir setengah 7 malam. Lalu kami cabut ke optik yang memang kan dikasih pilihan ya. Ini loh optik yang disediakan oleh BPJS, jadi kita bisa pilih mau optik yang mana aja. Nah Mami pergi ke Medan Mall ya, yang biasa dulu juga soalnya Karisa ngambil kacamatanya di situ. Karena gitu juga nggak gitu jauh, ya udah kita putusin ambil optik yang ada di Medan Mall. Jadi setelah pilih-pilih kacamata, Mami dan Karisa pilih-pilih kacamata, baru deh kita pulang dan akhirnya sampainya sudah malam sekitar jam 9-an lewat lah. Jadi betul-betul lelah sekali dan makanya di pagi hari ini tuh ngerjain kerjaan rumahnya malas-malesan gitu. Pasti ada di saat kita tuh ibu-ibu males banget gitu ngerjain sesuatu ya. Karena badan kita terasa masih lelah atau capek. Jam santainya udah selesai, bangkit lagi ya kan. Bangkit lagi semangatnya ngerjain kerjaan rumah karena rumah ingin tetap rapih dan bersih setiap harinya. Jadi ya Mami ngeberesin rumah tuh kelar hingga hampir mau jam makan siang, sekitar jam 12 kurang seperempat ya. Udah selesai rumah semua, dirapihin, jemur baju dan sebagainya. Biasanya Mami kalau ngerapihin dapur itu langsung nyalain mesin cuci buat nyuci pakaian. Jadi paling enggak 2 kerjaan itu bisa kita kerjakan berbarengan. Kan emak-emak biasanya kayak gitu kan, selalu multi talenta ngerjainnya. Dan ini limbah rumah tangga ya kalau Mami bilang, seperti kulit telur ya, pokoknya kita setiap masak pasti ada aja kulit-kulit bawang dan sebagainya. Dan biasanya Mami buang tidak sembarangan, tetapi ditaruh di dalam satu wadah besar, misalnya di dalam pot ini yang nantinya nanti akan didiamkan selama beberapa bulan
yang bisa dijadikan kompos. Jadi papinya si kembar itu rajin sekali berkebun. Ya sebenarnya sih bukan kebun besar, tapi di depan rumah kita seberangnya itu ya ada tanaman macam-macam, ada daun serai, ada cabai dan sebagainya. Jadi ceritanya bikin kompos buatan sendiri lah gitu. Nanti setelah didiamkan beberapa bulan, baru nanti kita bisa pakai, kita campur dengan tanah yang baik. Lalu kemudian mungkin tai kambing ya, kita beli juga tai kambing, terus sekam dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat tanaman di sekitar rumah juga menjadi subur. Nanti nih biasanya banyak sekali bilatung-bilatung nih, kayaknya udah ada sih beberapa di sini Mami lihat tadi nih. Nah, ini dia nih. Nah, itu dia bilatungnya. Iya. Namanya juga terjadi pembusukan, pastinya bilatung itu ada di mana-mana. Makanya wadahnya kita kasih tutup. Lanjut, Mami mau bersihkan meja bar, yaitu sebagai pengganti meja makan. Jadi di rumah Mami ini tidak memiliki meja makan khusus ya. Jadi kita memakai meja bar, lalu kemudian pakai kursi bar. Jadi kita ngumpul makan di sini. Wajib dilap tiap hari biar kinclong. Lalu kemudian biasanya kursi meja barnya Mami taruh di meja bar. Dan lanjut Mami ke Buffet TV, beres-beres lagi. Semuanya serba berantakan, gak enak dipandang mata, jadi wajib diletakkan lagi dibalik ke tempatnya semula. Dan ini adalah kamar kedua yang dijadikan gudang. Gudang ini sering Mami bongkar, rubah tata letak, kurang rapi bongkar lagi. Pokoknya rubah suasana pasti selalu bongkar yang namanya posisi. Gudang ini biasanya kalau dibongkar posisinya, dirubah posisinya, Mami biasanya sekalian vakum debu-debu dan sebagainya. Pasti ada aja kan di sela-sela lemari, di sela-sela kardus dan sebagainya. Jadi tetap memang harus sering-sering dibongkar biar dia tetap bersih lah gudangnya gitu. Jadi nggak nyimpan debu terlalu banyak. Lanjut Mami beres-beres kamar paling depan, disapu seperti biasa, nanti dipel. Karena memang setiap harinya pasti ada aja debu yang menempel di lantai rumah kita. Mami suka banget spray ini ya, estetik ya, lala Korea gitu. Kemarin belinya warna abu-abu. Karetnya juga bagus, kenceng. Dan bahannya juga halus. Terus kalau dicuci itu di mesin cuci cepet banget kering. Jadinya enak sekali. Kayaknya sekitar 15-20 menit tuh kalau kena angin tuh udah cepat kering. Hari ini bener-bener kayaknya bersihin rumah tuh kayaknya banyak banget yang kotor. Jadi lama banget selesainya ya. Terus udah gitu rumah subsidi ini memang luasnya agak lumayan juga menurut Mami. Itu sekitar 91 meter persegi. Jadi lebarnya 7 meter dan panjangnya itu 13 meter persegi. Jadi menurut Mami ini lumayan cukup luas dibanding rumah subsidi yang lain yang masih sekitaran 70-an luas perseginya. Kemudian Mami lanjut beberes ruang tamu yang dimana ruang tamu itu gabung dengan ruang TV. Dan di ruangan ini memang sengaja tidak dibuat sekat apa-apa. Kemudian Mami lanjut ke teras rumah. Ini luasnya juga agak lumayan juga ya. Untuk mobil masuk ke dalam. Sebenarnya kalau misalnya tanpa dibuat apa-apa nih bisa muat 2 mobil ya. Satu kayak mobil Brio, satu lagi Avanza. Jadi terasnya ini menurut Mami sangat cukup luas juga. Kalau memang tidak ada kita berikan apa-apa, hanya polos begitu saja. Rumah udah bersih, lanjut Mami ngepel. Mami pakai pelan ini udah lama juga, sekitar
3 tahunan, jadi warna gagangnya sama wadahnya udah berbeda. Jadi gagangnya bisa dibeli terpisah ya teman-teman ya. Dan ini mami suka banget karena memang dia ketika memeras itu betul-betul enak ya, kering, jadi nggak basah banget. Jadi rumah juga itu nggak apa namanya ya, cepat kering, dan kita juga nggak takut anak-anak bisa terlicin. Nah, ini dia part terakhir mami beresin rumah, yaitu menjemur baju yang sudah dicuci. Hari ini betul-betul begitu mendung sekali, dari mulai pagi nggak ada matahari panas, jadi hanya redup. Ya mudah-mudahan nanti beberapa kain-kain yang dijemur juga bisa cepat kering, karena pakai mesin cuci biasanya kan kena angin itu cepat kering. Kalau pekerjaan rumah tangga sudah beres pasti rasanya plong, bener nggak ibu-ibu? Dan pastinya memang apa namanya ya, enak aja kalau rumah udah rapi dan bersih, kita pun tinggal di dalamnya juga merasa nyaman. Udah beres, sudah kelar semua, lantai udah kinclong. Pastinya udah enak dipandang mata, bisa duduk santai karena rumah sudah sangat rapi dan juga bersih. Terima kasih bunda semua yang udah nonton video mami, ikut beres-beres dari mulai agak siang tadi sekitar jam 9-an hingga tiba di jam makan siang. Jadi salam sehat buat kita semua, dan sampai ketemu di video mami selanjutnya ya. Bye.